Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Bahar dari kelas 2 PDD Pone, ingin mempresentasikan karakteristik barang yang bersifat publik. Barang bersifat publik murni atau biasa disebut dengan pure public goods biasanya memiliki 3 karakteristik. Yang pertama yaitu penggunaannya tidak dimediasi oleh transaksi bersaing sebagaimana barang ekonomi biasanya. Dan yang kedua, tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian. Dan yang ketiga, individu yang menikmati barang tersebut tidak dapat dibagi, yang artinya digunakan secara individu. Dan selanjutnya, Kissinger-Carter atau biasanya yang disebut dengan pengertian. Kissinger-Carter adalah suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan penggunaan layanan sebagai pusat perhatian. Artinya, kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan harus menjadi pertimbangan utama dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan tujuan ialah membuat pelayanan publik menjadi lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, perbedaan pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah orang-orang yang terlibat dalam proses penyediaan jasa atau proses produksi barang, sejak dari perencanaan, penciptaan, atau pembuatan barang, sampai dengan pemasaran, penjualan, dan pengadministrasiannya. Sedangkan pelanggan eksternal adalah semua orang yang berada di organisasi komersial atau non-komersial yang menerima layanan penyerahan barang atau jasa dari organisasi atau yang disebut dengan perusahaan. Selanjutnya, customer relate proses atau yang disebut dengan jelaskan dan berikan contoh. Customer relate proses adalah proses yang terkait dengan desain dan pengembangannya, serta proses pembelian dan proses kontrol pasca beli. Contohnya yang lebih konteks menurut saya di sini misalnya motor. Nah, ketika kita ingin membeli motor Honda, kita harus membuat showroom motor di beberapa daerah terkait target pasar kita. Dan kemudian proses kontrol pasca belinya ini ialah menyediakan spare part motor tersebut yang namanya customer relate proses. Itu mulai dari proses pembelian keinginan pelanggan untuk membeli sampai dengan pasca belinya dengan tujuan untuk menjaga loyalitas dari pelanggan. Di sini terdapat juga cara menghadapi keluhan pelanggan. Yang pertama, terima keluhan dengan baik. Biarkan pelanggan tahu bahwa kamu memerhatikan apa yang mereka sampaikan. Akuilah jika kita memang melakukan kesalahan. Jangan lupa untuk segera meminta maaf atas ketidaknyamanan yang telah disebabkan oleh kesalahan tersebut. Dan yang kedua, petakan masalah keluhan pelanggan. Begitu mendengarkan keluhan yang disampaikan pelanggan, kita pun bisa memahami dengan baik masalah apa yang sebetulnya dialami atau dihadapi oleh pelanggan tersebut. Dan yang ketiga, segera tangani komplain dengan cepat. Setelah kamu paham inti keluhan yang dihadapi pelanggan dan meminta maaf karenanya, kita bisa menawarkan solusi yang tepat. Dan yang keempat, berikan solusi terbaik. Menangani keluhan pelanggan belumlah selesai sampai kita benar-benar menerapkan solusi yang telah kita tawarkan. Penerapan solusi harus menjadi pengalaman yang efisien bagi pelanggan. Terdapat pula unsur-unsur pelayanan berdasarkan klasikal paradigma atau biasa disingkat dengan IHIP. Yang pertama, intangibility. Jasa berbeda dengan barang. Barang bersifat nyata sedangkan jasa bersifat tidak nyata. Intangibility ini dibedakan menjadi 3 dimensi. Yang pertama yaitu physical intangibility, tingkat interlitas produk atau jasa tersendiri atau tertentu. Yang kedua, mental intangibility, tingkat materialitas produk atau jasa tertentu. Yang ketiga, generality, seberapa umum atau spesifik seorang konsumen mempersepsikan produk tertentu, seperti aksesibilitas mendapatkan produk dengan on-aksesibilitas dan lain-lain. Nah, bagian yang kedua, heterogeneity. Suatu jasa bersifat heterogen atau variabel. Terdapat banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis yang diberikan tergantung waktu, tempat, dan orang yang membuat jasa tersebut.
Dan yang ketiga, inseparability, jasa berbeda dengan barang. Barang terlebih dahulu diproduksi, dijual baru kemudian dikonsumsi. Sedangkan jasa umum dijual terlebih dahulu baru diproduksi dan konsumen pada waktu bersamaan dengan waktu jasa tersebut dijual. Dan yang keempat, perishability, artinya adalah komoditas yang tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang, dijual kembali maupun dikembalikan.